Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan video animasi tentang ruptur Achilles yang beranggotakan saya Muhammad Zain Firdaus NIM 17, Khurun Aini Nazila NIM 24, Laisa Khotik NIM 25. Ruptur tendon Achilles adalah cedera yang paling sering terjadi pada tendon ekstremitas bawah, meskipun merupakan tendon yang terbesar dan terkuat. Robekan komplit ataupun parsial pada tendon Achilles yaitu tendon yang menghubungkan otot betis dengan kalkaneus. Penyakit ini dilaporkan lebih sering terjadi pada laki-laki, terutama setelah melakukan aktivitas olahraga. Selain faktor mekanik, misalnya intensitas olahraga berlebih, ruptur tendon Achilles juga dapat disebabkan proses degenerasi tendon. Dan berikut adalah gambaran dari ruptur Achilles. Epidemiologi ruptur tendon Achilles pada populasi umum dilaporkan sebesar 7-13 per 100.000 orang per tahun. Kejadian ruptur tendon Achilles dilaporkan lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Etiologi ruptur tendon Achilles yang paling sering terjadi adalah cedera mekanik, tetapi dapat juga disebabkan karena proses degeneratif, mendorong dengan kaki yang menumpu beban dalam proses ekstensi lutut, dorsofleksi pergelangan kaki yang mendadak, dan dorsofleksi berlebihan pada pergelangan kaki yang plantar fleksi adalah etiologi mekanik yang tersering. Selanjutnya, faktor resiko dari ruptur tendon Achilles. Di antaranya, yang pertama, penggunaan obat-obatan, kortikosteroid seperti prednison dan quinolone seperti ciprofloxacin dan juga levofloxacin. Dilaporkan meningkatkan resiko ruptur tendon Achilles. Dilaporkan juga bahwa 2-6% ruptur tendon Achilles pada pasien berusia lebih dari 60 tahun berkaitan dengan penggunaan quinolone. Yang kedua, riwayat ruptur tendon Achilles sebelumnya. Sebuah studi menunjukkan bahwa riwayat ruptur tendon Achilles meningkatkan resiko ruptur kontralateral. Insidensi kumulatif pada 1, 3, 5, dan 7 tahun pasca cedera berturut-turut sebesar 0,4%, 1,8%, 3,4%, dan juga 5,1%. Yang ketiga, penyakit ginjal. Sebuah studi menunjukkan bahwa risiko ruptur tendon Achilles lebih tinggi pada pasien yang membutuhkan transplantasi ginjal. Pada populasi ini, risiko juga dilaporkan meningkat pada usia yang lebih muda, indeks massa tubuh yang lebih tinggi, komorbiditas yang lebih sedikit, serta penggunaan quinolone dan juga kortikosteroid. Patofisiologi ruptur tendon Achilles berkaitan dengan degenerasi tendon dan faktor mekanik. Dilaporkan bahwa 1 dari 3 ruptur tendon Achilles disebabkan oleh pembebanan eksentrik yang cepat atau aktivitas berbasis kilometrik eksplosif. Faktor mekanik itu sendiri adalah yang menyebabkan mudahnya terjadi ruptur tendon Achilles. Adanya yang pertama, intensitas aktivitas atau olahraga yang berlebihan, kemudian mikrotrauma kronis, adanya overpronasi tendon, dan insufisiensi otot gastrocnemius atau soleus. Pada kondisi normal, komposisi otot paling banyak adalah kolagen tipe 1. Namun, karena adanya stres dan trauma tendon, sehingga menyebabkan kompensasi berupa peningkatan kolagen tipe 3 yang kurang kuat jika meregang, sehingga memudahkan terjadinya ruptur. Kemudian diagnosis dari ruptur tendon Achilles, yaitu yang pertama adanya gejala. Ruptur tendon Achilles akan memberikan gejala nyeri seperti ditembak atau dipukul yang muncul mendadak di tumit. Tanda lainnya adalah terdapat audible poop or snap saat bermanuver, pembengkakan betis, kekakuan otot, dan sulit berjinjit. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Kunci pemeriksaan fisik pada gangguan muskular adalah look, feel, and move. Look, lihat apakah terdapat pembengkakan dan benjolan pada otot. Feel, palpasi tendon untuk merasakan kekenyalan dan bentuk otot apakah terdapat nyeri tekan. Move, lakukan penilaian range of motion, baik aktif dan pasif, serta bandingkan kekuatan otot dengan kontralateral. Pemeriksaan lain untuk menegakkan diagnosis yaitu yang pertama, Thomson test. Pemeriksaan menyatakan positif jika tidak terjadi plantar fleksi pada kaki. Kemudian yang kedua ada Matle test. Ruptur tendon Achilles ditandai dengan posisi kaki menjadi netral atau dorsofleksi. Kemudian yang ketiga, Copeland test. Pada kondisi normal, tekanan akan naik sampai 140 mmHg, namun jika terjadi ruptur tendon Achilles, maka kenaikan tidak ada atau hanya sedikit. Kemudian yang keempat, O'Brien needle test. Tes ini memasukkan jarum kira-kira 10 cm pada insersi kalkaneus, kemudian dilakukan plantar fleksi pasif. Normalnya, jarum bergerak ke arah berlawanan, sementara pada ruptur tendon Achilles, posisi jarum akan tetap sama. Diagnosis banding pada ruptur tendon Achilles antara lain Achilles tendinopati, retokalkaneal bursitis, dan paratendonitis. Kemudian pemeriksaan penunjang yaitu menggunakan USG atau MRI.
Penata laksanaan. Penata laksanaan ruptur tendon Achilles adalah tata laksana konservatif dan operatif. Tata laksana konservatif adalah dengan imobilisasi menggunakan bidai dan fungsional brace. Tindakan operatif dapat berupa open repair, minimally invasive, percutaneous repair, dan augmented prognosis. Ruptur tendon Achilles bergantung pada tingkat keparahan, usia, dan pola hidup. Tetapi kebanyakan pasien dapat kembali beraktivitas secara normal, baik dengan tata laksana konservatif maupun operatif. Komplikasi yang dapat terjadi akibat ruptur tendon Achilles adalah ruptur atau ruptur ulangan. Edukasinya adalah yang pertama untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga, melakukan penguatan fleksor pelantar pergelangan kaki eksentrik, berolahraga secara rutin menggunakan ortotik korektif pada pasien dengan kelainan bentuk tulang. Pencegahan terhadap cedera tendon Achilles ada beberapa cara. Yang pertama, membatasi lari. Kedua, berolahraga dengan sepatu yang tepat, menghindari penggunaan sepatu dengan hak tinggi. Yang keempat, melakukan pemanasan sebelum berolahraga dan stop pergerakan bila merasa nyeri atau kram. Daftar pustaka kami mengambil dari beberapa sumber. Dan seperti biasa, terima kasih.